Dan berikut daftar benda paling tidak biasa yang ditemukan di dalam patung. Catatan 300 tahun. Salah satu benda tidak biasa yang pernah ditemukan dalam sebuah patung adalah catatan yang telah berusia sekitar 300 tahun. Dalam usaha restorasi patung Yesus abad ke-18 di Spanyol, para petugas telah menemukan sebuah catatan dengan tulisan tangan yang tersembunyi di dalam badan patung. Catatan tersebut diduga berasal dari tahun 1777 dan dimasukkan oleh seorang imam. Catatan di dalam patung Yesus itu berisi informasi penting dan merinci tentang hiburan populer, situasi ekonomi, masalah politik dan agama, orang-orang terkenal, serta topik lainnya. Selain itu, dokumen tersebut juga ditandatangani oleh Joaquin Minguez, yaitu seorang imam katedral Burgo de Osma. Saat ini, patung kayu tersebut disimpan di gereja Santa Agueda di desa Sotilo de la Ribera di Provinsi Burgos, Spanyol Utara. Diketahui bahwa dokumen itu ditemukan saat petugas melepas sehelai kain yang digunakan untuk menutupi bagian belakang patung Yesus. Siapa sangka, di sana ternyata terdapat celah kecil tempat dokumen itu ditemukan. Menurut para ahli, semua referensi yang ditulis oleh Joaquin di catatan tersebut menjadikannya sebagai kapsul waktu paling tua yang pernah ditemukan. Data yang ditulis oleh sang imam meliputi informasi lokal mulai dari urusan pertanian, urusan masyarakat, penyakit umum, permainan anak-anak yang populer, dan bahkan nama-nama matador terkenal pada masanya. Gigi manusia. Selanjutnya ada gigi manusia asli yang ditemukan dalam patung Yesus yang berada di sebuah kota kecil di Meksiko. Diketahui bahwa patung Yesus tersebut sudah ada sejak 300 tahun yang lalu. Menurut salah satu sumber, gigi tersebut merupakan bagian dari kepentingan religius. Pada masa lalu, penggunaan bagian organ tubuh manusia ke dalam karya seni bukan suatu hal yang aneh. Selain itu, para seniman juga sering menggunakan tanduk lembu sebagai paku. Di Meksiko sendiri memang dikenal dengan penggunaan gigi palsu dari tulang binatang. Sementara untuk arka atau patung iblis, biasanya rakyat di Meksiko menambahkan gigi anjing. Saat ini, para peneliti masih berusaha mengungkap siapa pemilik asli dari gigi dari patung Yesus itu. Namun peneliti tidak serta-merta mencabut gigi tersebut. Mereka berharap bisa mempelajarinya untuk menentukan usia dan jenis kelaminnya. Bisa jadi gigi itu disumbangkan dari seseorang atau tak menutup kemungkinan juga gigi tersebut diambil secara paksa dari seseorang. Kunci dan surat cinta. Selanjutnya ada sebuah kunci dan surat cinta yang berhasil ditemukan oleh para ahli di dalam sebuah patung. Beberapa waktu yang lalu di Verona, Italia, sebuah patung perunggu Romeo dan Juliet ditemukan bahwa patung itu berisi ratusan kunci dan surat cinta. Kisah cinta tragis Romeo dan Juliet yang ditulis oleh William Shakespeare menjelang abad ke-16 memang terbilang abadi hingga sekarang. Namun, rupanya sastra Shakespeare ini telah menginspirasi banyak orang untuk menyimpan surat cinta hingga kunci gembok cinta mereka di dalam patung Juliet di wilayah Verona, Italia. Patung itu dipahat pada tahun 1969 dan dipasang di Verona karena dianggap sebagai kota kelahiran sosok Julia dalam karakter fiksi. Namun, patung itu perlahan memburuk karena turis sering menggosok payudara dan lengan mereka agar mendapat keberuntungan. Ini menyebabkan patung Julia tersebut luntur dan akhirnya pecah. Tidak lama kemudian, para turis mulai menaruh surat cinta di pedalaman Julia melalui celah-celah yang pecah tersebut. Selain itu, ada juga banyak kunci yang diletakkan oleh para pengunjung sebelum gembok yang mereka tulis dibuang atau disembunyikan di suatu tempat. Uang kuno. Kemudian, salah satu benda yang berhasil ditemukan di sebuah patung adalah uang kuno. Ditemukan pada tahun 2016, para pakar seni Australia menemukan uang kertas kuno di kepala berlubang patung kayu Buddha Cina berusia 645 tahun. Tulisan-tulisan di kertas uang menunjukkan bahwa itu diterbitkan pada tahun 1371. Tahun ini terjadi pada masa pemerintahan Su Yuansang, yaitu kaisar pertama dinasti Ming. Tulisan pada uang kertas mendorong warga untuk melaporkan pemalsu yang terancam dipenggal kepalanya. Namun demikian, uang langka ini adalah salah satu uang kertas paling awal yang pernah diproduksi. Patung-patung antik Buddha sendiri merupakan harta karun yang berharga, tapi temuan uang kertas ini merupakan hal yang unik. Tidak bisa dipastikan caranya uang itu berada di dalam karya seni, tapi karena ada cetakan tanggal pada lembaran mata uang, para spesialis di Moss Green dapat menentukan usia patung dan lebih mengerti tentang sejarahnya. Kemungkinan besar seorang pemesan menempatkan lembaran uang ketika sedang melakukan perbaikan, kira-kira 40 atau 50 tahun setelah patungnya dibuat pertama kali. Saat ini, kedua benda itu merupakan bagian dari Rapi Star Collection of Important Asia Art dengan taksiran nilai lelang keseluruhan antara 30 hingga 45 ribu US dollar atau sekitar 428 hingga 642 juta rupiah. Kapsul waktu. Selanjutnya, ada sebuah kapsul waktu yang berhasil ditemukan oleh para petugas di patung singa berwarna keemasan yang berada di atas bangunan Old State House, Boston, Amerika Serikat. Ternyata menyimpan rahasia selama 113 tahun. Diketahui bahwa kapsul waktu itu ditemukan di dalam bagian kepala dari patung singa tersebut yang dikeluarkan dengan cara mencopot mahkota singa. Keyakinan peneliti didasarkan atas temuan sebuah artikel kuno dari tahun 1901 yang berjudul Lion and Unicorn. Dalam artikel tersebut disebutkan kotak kapsul waktu yang baru saja diselesaikan oleh tukang tembaga pada saat penulisan artikel tersebut akan ditempatkan di kepala singa.
Kapsul waktu ini ditemukan saat patung singa tersebut diturunkan untuk dibersihkan dan diperbaiki. Selain itu, artikel tersebut juga menyebutkan bahwa kotak itu berisi mengenai kontribusi negara dan pejabat, surat kabar harian Boston dan nama pembuat patung singa. Data tersebut akan menjadi sangat menarik jika dibuka beberapa tahun kemudian. Biksu di dalam patung. Benda tidak biasa yang ditemukan berada dalam patung selanjutnya adalah kerangka seorang biksu yang sudah menjadi mumi. Peneliti dari Museum Drents di Belanda membuat temuan mengejutkan dengan mengungkap adanya mumi biksu berusia 1000 tahun dalam sebuah patung Buddha kuno dari Tiongkok. Dalam posisi bersila, mumi tersebut sangat pas dengan patung yang membungkusnya. Berdasarkan penelitian, rupanya patung tersebut berisi mumi seorang biksu yang mempraktikkan proses pemumian diri sendiri sekitar abad ke-10. Menariknya, meskipun usianya sudah sangat usur, para peneliti mengungkapkan hasil pemindaian yang menunjukkan bagaimana kerangka biksu tersebut masih terpelihara dan utuh. Proses pemumian diri ini adalah sebuah hal yang sangat aneh bagi umat Buddha. Hal ini merujuk pada tindakan yang disengaja oleh para biksu yang berubah menjadi mumi saat mereka perlahan-lahan mati. Prosesnya panjang dan membosankan, bahkan itu dimulai 3 tahun sebelum kematiannya. Pertama, para biksu menerima diet makan pohon, yang artinya mereka hanya memakan kacang, akar, beri, dan kulit kayu. Antara 1000 dan 3000 hari kemudian, mereka memulai apa yang disebut nyujo. Mereka berhenti makan dan hanya minum air bercampur garam saat mereka perlahan bermeditasi sampai mati. Setelah itu, mereka dikubur hidup-hidup di ambang kematiannya dan jenazah mereka kemudian digali untuk mengkonfirmasi apakah mereka telah membusuk atau telah menjadi mumi. Setelah kematiannya, jasadnya yang dimumikan dipamerkan di sebuah kuil selama 2 abad. Namun, tubuh perlahan-lahan larut dan menyebabkan beberapa biarawan membungkusnya dalam sebuah patung. Kokain. Selanjutnya, ada kokain seberat 35 kg yang disembunyikan di kepala patung dari seekor kuda. Di tahun 2016 yang lalu, pihak kepolisian Selandia Baru mengaku telah berhasil menyita kokain dalam jumlah paling besar yang pernah mereka sita sejauh ini, yakni 35 kg. Kokain itu disembunyikan di dalam patung kepala kuda berlapiskan diamante. Barang haram yang berhasil digagalkan itu ditaksir bernilai 10 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 142 miliar rupiah. Menurut pihak kepolisian, berat keseluruhan kokain dalam bentuk balok-balok mencapai 35 kg yang dikirim melalui kargo pesawat udara dari Meksiko ke Auckland, Selandia Baru. Selain itu, patung berupa kepala kuda itu juga berbobot 365 kg dengan tinggi 1 meter. Terkait dengan pengiriman barang terlarang itu, otoritas Selandia Baru telah menangkap seorang warga Amerika Serikat dan 2 orang warga Meksiko setelah diadakan penyelidikan selama 6 minggu. Setelah itu, pihak kepolisian Selandia Baru dilaporkan masih terus mencari tahu lokasi tujuan akhir dari ukiran kepala kuda tersebut. Apakah di Selandia Baru atau hanya transit di negara tersebut?